Salah satu babak favorit saya sejauh ini dan benar-benar memberikan kesan mendalam. Babak ini adalah kisah Jiraiya Sang Pemberani, yang akan membahas latar belakang kisah legendaris penyihir Toad tersebut, serta pertempuran antara Jiraiya dan Pain. Kita akan mencakup bab 368 hingga 383, yang setara dengan episode anime 127 hingga ke 133. Beberapa dekade yang lalu, Jiraiya muda, Orochimaru, dan Tsunade berada dalam satu tim yang dipimpin oleh Hiruzen Sarutobi. Suatu sore, mereka menjalani tes lonceng terkenal, dan Jiraiya adalah satu-satunya shinobi yang tidak dapat mengambil lonceng dan diikat ke pohon, sama seperti seorang pelajar nakal berambut runcing lainnya. Sensei Sarutobi mendorongnya untuk berlatih lebih giat dan menunjukkan cara menggunakan Kuchiyose nomor jutsu. Jiraiya berlatih sangat keras untuk membuat kesan pada kekasihnya, Tsunade, dan menjalani latihan khas Shonen. Akhirnya, dia berhasil mempelajari teknik tersebut dan menggunakan Kuchiyose nomor jutsu. Tetapi karena belum membuat kontrak dengan hewan apapun, dia malah terpanggil secara terbalik ke Gunung Myoboku dan bertemu dengan Gamabunta, seorang pemimpin geng anak katak dari keluarga ular. Kemudian dia dibimbing oleh sang guru katak agung yang memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan secara samar. Sang guru katak agung mengatakan bahwa kelak dia akan melakukan perjalanan keliling dunia dan menulis sebuah buku, serta salah satu muridnya akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki atau menghancurkan dunia sebagai anak ramalan. Selama sebagian masa mudanya, Jiraiya berlatih di Gunung Myoboku, belajar tentang indera dan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Beberapa tahun kemudian, dia mulai melakukan perjalanan keliling dunia untuk memenuhi takdir yang diramalkan sang guru katak agung. Selama hidupnya, dia telah bertemu 5 orang murid dan semuanya berdampak pada perang shinobi. Selama Perang Ninja Kedua, Jiraiya kembali ke Konoha dan menyaksikan kematian Nawaki, saudara Tsunade. Kemudian rekannya sebelumnya, Orochimaru, mendominasi perang dengan keterampilan shinobi yang luar biasa. Selama Perang Ninja Kedua, tim Hiruzen bertemu dengan shinobi terkuat dari Amerika, yaitu Hanzo, pemimpin desa hujan. Hanzo jauh lebih kuat daripada trio tersebut. Tetapi mereka berhasil mendapatkan rasa hormatnya selama pertempuran, yang membuatnya memberi julukan legendaris Sannin kepada mereka. Kemudian Jiraiya menemukan 3 anak yatim piatu, Yahiko, Nagato, dan Konan. Rasa simpatinya membuatnya melindungi mereka dan mengajari mereka sebagai murid, hingga mereka dapat melindungi diri sendiri. Namun suatu hari, Yahiko disergap oleh musuh. Dalam situasi yang mengancam nyawa, Nagato membangkitkan kekuatan khusus, membuat matanya berubah saat menghancurkan penyerang yang jauh lebih kuat tanpa menggunakan ninjutsu, genjutsu, atau byakugan. Hanya orang terpilih yang dapat memperolehnya, yaitu mata yang sama dengan sang guru jalur 6, orang yang menemukan ninjutsu. Trio tersebut mulai meningkatkan keterampilan shinobi mereka secara drastis di bawah bimbingan indera Jiraiya. Murid-muridnya akhirnya berhasil mengalahkan tiruan bayangan Jiraiya, dan saatnya telah tiba bagi penyihir Toad untuk kembali ke Konoha dan membantu negaranya dalam Perang Ninja Ketiga. Legendaris Sannin terus mendominasi perang shinobi dengan banyak kemenangan, tetapi suatu malam Minato membaca novel Jiraiya berjudul Kisah Shinobi yang sangat gagah, dan sangat menyukainya. Kembali ke masa kini, Jiraiya telah berhasil menyusup ke lokasi sasaran. Tetapi pemimpin Akatsuki, yaitu Pain, memiliki kemampuan untuk mendeteksi siapapun yang memasuki desa hujan Amegakure. Dia memerintahkan Konan untuk menjebak penyusup tersebut. Jiraiya melakukan penyelidikan sempurna seperti biasa dengan seorang tuan rumah yang mirip dengan Tsunade tiruan di bar lokal. Kemudian penyihir Toad tersebut menemukan bahwa desa hujan tidak lagi diperintah oleh Hanzo, melainkan oleh Pain, berdasarkan informasi dari 2 shinobi lokal. Hal yang lebih mengejutkan adalah Pain telah membunuh Hanzo, salah satu shinobi terkuat pada Perang Ninja Kedua, yang mampu mengalahkan kombinasi 3 Sannin muda pada masa itu.
Pain telah mengakhiri perang saudara yang panjang di negara tersebut dan kini menjadi sosok populer yang diyakini oleh warga Amegakure dapat menciptakan perdamaian dunia. Dari kejauhan, Pain telah mengaktifkan tubuh lainnya sebelum pertempuran dengan Jiraiya. Dia memanggil Gerotaro, sebuah gulungan yang berisi kunci untuk membuka segel trigona Naruto dan melepaskan Kyuubi. Ini adalah ide berbahaya untuk melepaskan kekuatan Kyuubi. Tetapi ayah Naruto, yaitu Minato, telah menyegel iblis rubah di dalamnya dengan alasan tertentu, berharap suatu hari dia dapat mengendalikan kekuatan tersebut. Konan telah mengidentifikasi lokasi Jiraiya dan memberitahu Pain tentang situasinya. Kemudian dia menyerang mantan gurunya dengan teknik Shimigami nomor Mai. Dan Jiraiya terkejut menemukan bahwa dia masih hidup dan menjadi anggota Akatsuki. Dia kemudian menduga bahwa yang harus bersalah adalah Nagato atau Yahiko yang jahat. Legendaris Sannin menggunakan teknik keluaran api dan minyak untuk mengimobilisasi pengendali origami tersebut. Pain memasuki medan perang dan memanggil sosok raksasa untuk menyerang mantan muridnya, sambil menggunakan teknik keluaran air untuk membebaskan pasangannya. Pengendali makhluk itu membongkar makhluk tersebut dan meluncurkan serangan, menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Pain memberitahukan berita menyedihkan bahwa Yahiko telah meninggal. Konan menggunakan teknik penyamaran dengan bunglon untuk melarikan diri dari ikatan Jiraiya dan menyatakan bahwa dia akan membunuh mantan gurunya. Legendaris Sannin bertemu dengan Gamakin dan memutuskan untuk menggunakan bentuk terkuatnya melawan mantan muridnya. Dia akan memasuki mode Sennin, tetapi perlu berkonsentrasi dan mengumpulkan cakra alam sambil menyatukan kedua tangan selama beberapa waktu. Selama periode ini, Pain menyamarkan diri sambil memanggil serangkaian anjing berkepala banyak yang menyerang Jiraiya. Jiraiya memanggil kembali makhluk berkepala banyak tersebut ke wilayah batu yang kering dan kaku, dan Gamakin menyerang Pain yang menyamar beserta bunglonnya. Pemimpin Akatsuki memanggil burung raksasa untuk menyerang dari langit. Jiraiya menanggapi dengan teknik keluaran api, dan Pain mengikuti dengan serangan banteng dan badak raksasa. Tetapi hal itu dilindungi oleh tiruan bayangan Jiraiya dan Gamabunta. Waktunya akhirnya tiba. Energi alam telah terkumpul dan Jiraiya memasuki mode Sennin bersama dengan dua katak terkuat dari Gunung Myoboku yaitu Shima dan Fukusaku. Dengan akses ke indera energi alam yang unik dari Shima dan Fukusaku yang menyatu dengannya, legendaris Sannin memutuskan bahwa saatnya telah tiba untuk menghancurkan Pain, karena Yahiko telah menjadi anak ramalan yang akan menghancurkan dunia. Shima dan Fukusaku langsung menemukan Pain yang menyamar dan menghancurkan bunglon tersebut dalam sekejap, memaksa Pain untuk memanggil dua tubuh Pain lainnya untuk bergabung dalam pertempuran. Keberadaan Pain Preta dan Pain Asura membuat Jiraiya terkejut. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Pain Asura menerjangnya tetapi hanya terkena tendangan di wajah menggunakan mode Sennin. Legendaris Sannin berhasil meluncurkan kombinasi serangan minyak, api, dan angin, tetapi ketiga Pain tersebut berhasil menghindarinya. Jiraiya kemudian menggunakan teknik CH, Dama Rasengan, tetapi diserap oleh kemampuan unik cakra Pain Preta. Dia kemudian menggunakan teknik jarum rambut mode Sennin untuk menyerang targetnya, tetapi diblokir oleh penda raksasa Pain. Jiraiya melarikan diri melalui saluran pembuangan sambil menganalisis lawannya. Mereka menyadari bahwa semua tubuh Pain dapat berbagi pandangan yang sama dan serangan lensa tidak akan bekerja karena kemampuan menyerap cakra Pain Preta, serta masing-masing memiliki satu kemampuan khusus. Mantan guru tersebut menyusun perangkap untuk muridnya, dan Pain terjebak dalam Jutsu Magen. Gamma Rinchi memungkinkan Jiraiya menusuk mereka dengan pedang batu. Berpikir telah menang, Jiraiya mengendurkan waspadanya dan terkena serangan dari belakang oleh Pain Asura, yang mencabik lengan kirinya. Dua tubuh Pain lainnya tiba di medan perang, dan Jiraiya menyadari bahwa tiga tubuh Pain sebelumnya adalah bagian dari totalnya. Musuh tersebut mengungkapkan bahwa 6 tubuh yang berbeda dikenal sebagai 6 jalur Pain, dan Jiraiya mengenali wajah Yahiko sebagai salah satu dari mereka. 6 jalur Pain mengacu pada ideologi jalur reinkarnasi Buddha,
di mana manusia harus berinkarnasi di jalur ini dan menderita hingga dapat naik derajat dan mencapai pencerahan. Penampilan Yahiko membingungkan Jiraiya karena dia mengira hanya Nagato yang memiliki Rinnegan. Pertempuran pun dimulai kembali, dan segera setelah itu Sannin menjebak Pain Animal di bawah permukaan air dan membunuhnya dengan rasengan, tetapi musuh tersebut berhasil menusuk lengan dan dadanya, menyebabkan cedera kritis. Kemudian Jiraiya menyadari bahwa Pain Animal adalah musuh yang pernah dia lawan di masa lalu. Dia kemudian menyuruh Shima untuk membawa mayat Pain Animal kembali ke Konoha untuk menyelesaikan misteri ini, sementara dia dan Fukusaku melanjutkan pertempuran. Sannin muncul ke permukaan dan memeriksa wajah kelima tubuh Pain lainnya, serta menyadari bahwa dia pernah melihat mereka sebelumnya. Dia kemudian menemukan identitas sebenarnya Pain, tetapi sebelum dapat memberitahu kebenarannya, tenggorokan Fukusaku diremuk oleh Pain, diikuti oleh 5 tusukan baja yang menusuk tubuhnya. Legendaris Sannin tidak dapat mengeluarkan suara sedikit pun dan hatinya mulai gagal, sementara kenangan masa lalunya muncul di depan matanya. Kenangan penolakan dari Tsunade, rekannya sebelumnya Orochimaru, murid-muridnya, dan gurunya. Kenangan tentang sifat pantang menyerah dari muridnya yang berambut runcing sangat mengingatkannya pada protagonis novelnya, dan hal itu memberikan dorongan terakhir kepada Jiraiya untuk melawan kematian sesaat. Dia mengalirkan cakra yang hampir habis ke jarinya untuk mengukir identitas Pain sebagai Nagato pada punggung Fukusaku. Pain menyerang keduanya, tetapi Fukusaku berhasil melarikan diri sementara Jiraiya perlahan tenggelam di bawah air. Dalam saat-saat terakhirnya, dia menyadari bahwa anak ramalan yang sebenarnya bukan Hokage keempat Minato, bukan pemilik Rinnegan Nagato, melainkan pelajar nakal berambut runcing yang tidak pernah menyerah dan mengikuti prinsipnya. Anak ramalan yang dapat mengubah dunia adalah Naruto Uzumaki. Ini menandai akhir dari kisah legendaris Jiraiya. Ini adalah babak favorit saya sejauh ini. Saya sangat sedih saat pertama kali menyaksikan kematian Jiraiya. Dia adalah salah satu karakter favorit saya dalam seri ini. Dia seperti ayah bagi Naruto dan mengajari dia rasengan serta Kuchiyose nomor jutsu. Pertempuran antara Jiraiya dan Pain sungguh luar biasa dan mode Sennin sangat keren. Karakter favorit saya dalam babak ini adalah tanpa diragukan lagi, Jiraiya alias legendaris Sannin. Tetap aman dan tetap diberkati. Sampai jumpa, damai sejahtera.